Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video pagi ini saya akan menambah lagi saham-saham yang akan saya analisa di sektor finance. Yang pertama BNLI, kedua BNGA, ketiga BJTM, keempat BJBR, dan kelima BRIS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BNLI. BNLI pada hari kemarin ditutup turun tipis 1,32% ke level harga 2.230, dan BNLI belum dilirik asing setelah di minggu lalu di hari Jumat BNLI dijual asing. Dan kita cek broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI masih sideways ya, masih mempertahankan dinamik support EMA 20 di 2200 dan harga BNLI kemarin tutup di 2230. Untuk besok kalau dia tidak mampu naik minimal ke 2300 ya, 2300 ya, potensi BNLI akan menguji lagi dinamik support EMA 20 di 2200. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya BNLI ke 2000 lagi. Tapi harusnya BNLI akan mempertahankan supportnya di 2000. Jadi sekarang sudah di area pertengahan, mending wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat ya bisa aja buy di harga penutupan hari kemarin di 2230. Cut loss saja di sini nih di 2150 sampai 2160, itu dengan kondisi kerugian di 4-5%, dan take profitnya ya uji resistennya aja di 2440, itu sekitar 8%. Jadi 2 kali lipatnya ya. Dan BNLI ini akan bagus kalau mampu konfirmasi tutup di atas resistennya 2450. Kalau konfirmasi tutup di atas ini, potensi besar BNLI ke 3000 lagi ya. Jadi seperti itu untuk BNLI. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross, walaupun dead crossnya masih di atas 0, tapi ada terindikasi akan melandai. Bar chart di bawah 0 juga masih melandai ya, masih sama seperti bar chart sebelumnya. Jadi ya masih sideways lah BNLI ini. Range sideways-nya itu di 2000 sampai 2450. Sekarang harga di pertengahan. Jadi seperti itu untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BNGA. BNGA pada hari kemarin ditutup naik 2,3% ke level harga 875. Melanjutkan kenaikan di hari Senin, dia naik juga 2,39%. Dan di kenaikan BNGA di hari kemarin, asing masih jualan saham BNGA. Dan kita cek broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA sudah terkonfirmasi breakout resisten kuatnya di 835 ya. Potensi besar BNGA akhir tahun menguji resistennya di 950 ya. Jadi kita cek upside-nya masih berapa? Masih di 8-9% ya. Ya minimal ke sini dulu lah di akhir tahun ya. Jadi BNGA sudah cukup aman dan berpotensi besar BNGA tidak akan ke bawah lagi ya. Maksimal penurunan BNGA ini di 830 sampai 825, di daerah sini aja ya. Jadi yang mau spekulasi buy mending wait and see dulu karena ini sudah di area pertengahan. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan dalam waktu 1 bulan ke depan di akhir tahun dengan potensi profit di 8%, harga sekarang bisa buy, tapi buy-nya nyicil dulu. Kalaupun dia koreksi ke bawah ya beli lagi di bawah sini di 840 sampai 850 ini bisa buy lagi untuk menambah lot dan juga average down nilai average Bapak Ibu. Jadi biar kalau dia menyentuh 950 di akhir tahun profitnya lebih besar. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga masih mengarah ke atas, bar chart di atas juga masih terbentuk walaupun masih tipis, tapi ya masih sama seperti bar chart hari sebelumnya ya. Jadi potensi BNGA masih ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BJTM. BJTM pada hari kemarin ditutup naik 2,43% ke level harga 630, dan Bapak Ibu bisa lihat setelah hari Senin BJTM dijual asing, hari Selasa BJTM kembali dibeli asing. Dan broker summary biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM mampu breakout resistennya di 625, potensi bagus kalau BTN konfirmasi tutup. Tapi kalau saya lihat
buy-nya nunggu konfirmasi ya, belum bisa spekulasi buy karena berpotensi juga false breakout dan mengarah lagi ke 580 untuk BJTM. Jadi belinya nunggu 2 candle lagi lah, 2 sampai 3 candle. Kalau masih di atas 630 baru spekulasi buy, cut loss-nya di 600 sampai 605 ya. Potensi BJTM akhir tahun ke 700 ya. Jadi seperti itu, upside-nya masih ada di sekitaran 10 sampai 11% ya. Kalau akhir tahun dapat segitu ya lumayan ya. Dan kalau konfirmasi tutup di atas 630, BJTM nggak akan ke bawah lagi sepertinya dan akan bermain di range harga 630 supportnya dan 700 resistannya. Jadi sideway di daerah sini. Dan sambil melihat laporan keuangan kuartal keempat atau akhir tahun, apakah BJTM laporan keuangannya atau profit atau labanya bertumbuh, ya bisa dia breakout 700 ke 800 lagi ya. Tapi ya target saya ya dia akan bermain di area sini lah, di 2 sampai 3 bulan ke depan di 630 sampai 700. Jadi buy-nya nunggu konfirmasi ya, 2 sampai 3 candle dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy dengan resiko kalau dia false breakout ya nggak masalah. Buy aja di harga 630, cut loss-nya di 600 sampai 605 ya. Jadi seperti itu strateginya untuk BJTM, masih berpotensi besar mengarah ke atas tapi ya menunggu konfirmasi. Ya, maksimal juga penurunan BJTM kalau false breakout ke 580 ini aja ya. Nggak kecil kemungkinan kalau turun lebih dari 580 untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJBR. BJBR pada hari kemarin ditutup naik cukup tinggi 6,13% ke harga 1385 dan dari dalam kenaikan BJBR kemarin asing masih jual. Kita cek broker semari biasa aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR berpotensi besar akan menguji resistennya di 1430 dan kalau mampu konfirmasi tutup di atas 1430, BJBR tidak akan ke bawah lagi dan BJBR akan bermain di range harga ya 1430, supportnya dan resistennya di 1800. Jadi bermain di daerah sini ya. Kita pasang target 1800. Nah, jadi BJBR kemungkinan besar akan membentuk handle-nya di sini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan kalau dia mampu breakout ini ya arah BJBR ke atas sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk BJBR. Wait and see dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya barang dari daerah bawah 1130 ya sekarang sudah profit di 22% ya, cukup besar. Dan kalau dia breakdown dari 1350, take profit aja dulu untuk BJBR ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, jadi seperti ini strategi saya waktu itu. Kalau dia breakout dari 1130 itu spekulasi buy dan targetnya ke 1260 dan pasang trailing stop seperti yang saya bilang. Dan seharusnya ya Bapak Ibu sudah di 20% ya profit. Cukup bagus juga untuk BJBR, potensi besar masih ke arah ke atas. Semoga di bulan Januari sampai Februari, Maret 1800 akan diuji untuk BJBR, tapi harus konfirmasi tutup di atas 1430 dulu. Indikator MACD juga sebelumnya mau membentuk dead cross tapi kemudian berbalik arah dan volume BJBR juga meningkat. Bar chart di atas 0 juga mulai meningkat ya. Arah BJBR masih ke atas tapi ya potensi juga untuk koreksi, tapi harusnya koreksinya tidak lebih dari 1250 ini ya. Maksimal juga penurunannya kalau dia breakdown dari 1250 ini maksimal ke 1140 ini ya. Jadi di sini support kuncinya di 1140. Tapi kalau dia mampu breakout dari 1430 ya di sini menjadi support kunci BJBR ke depannya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Breeze. Breeze pada hari kemarin ditutup naik tipis 0,3% ke level harga 1350. Dan Breeze masih dibeli asing
Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze masih sideway-nya di bawah pucuk, jadi berpotensi untuk koreksi, menguji support dinamiknya MA20 di 1275. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 1100 ke 1200 sini ya. Jadi belum bisa spekulasi buy, mending spekulasi buy-nya di daerah 1280 ini ya. Nah, di dekat supportnya dinamiknya di 1180 atau 1170 ini atau 75. Nah, cut lossnya di 1170 ya. Cut lossnya di 1170 itu sekitar 7% dan take profitnya kalau beli di daerah 1280 1270 itu nah dekat sini aja di 1400. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop. Jadi seperti itu strateginya untuk Breeze, mesti wait and see. Mending belinya nunggu di support atau nunggu dia breakout 1400. Kalau dia mampu breakout 1400, arah selanjutnya ke 1600 kita pasang target ya. Nah, indikator MACD masih membentuk dead cross dan garis biru mulai menyempit dan terindikasi juga akan melandai. Cat di bawah 0 juga makin tipis ya. Potensi Breeze masih berpotensi ke atas, tapi ya ada koreksi lah dulu ya. Tapi harusnya koreksinya tidak lebih dari 1200 ini ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, bisa klik linknya di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.